Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil. Konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, easter egg, dan referensi dalam suatu anime. Nah, di konten kali ini, gue baru aja kelar nonton anime Pacar 100 beberapa kali, dan berhasil nemu banyak sekali detail yang menarik. So, langsung aja, mari kita mulai. Detail pertama, di bagian awal episode 1, Rentaro ngomong kalau dia sudah ditolak sebanyak 100 kali dan dia sudah mulai nembak cewek semenjak usia 8 bulan. Nah, kalau saja saat itu Rentaro baru menginjak 15 tahun, ini berarti Rentaro sudah hidup di dunia selama 180 bulan. Lalu, kalau kita kurangi 8 bulan, artinya Rentaro sudah nembak cewek selama 172 bulan. Berhubung Rentaro sudah nembak 100 cewek, ini berarti 172 bulan dibagi 100, dan hasilnya 1,72 bulan atau sekitar 52 hari. Ini artinya semenjak usia 8 bulan, Rentaro bakalan nembak satu cewek setiap 52 hari. Detail kedua, setelah capek ditolak terus, Rentaro pun pergi ke kuil cinta dan berdoa kepada dewa. Lalu tiba-tiba, dewa malah muncul dari dalam kotak donasi. Kalau kalian perhatikan kepalanya si dewa ketika dia berdiri, di sini terlihat kalau kepalanya si dewa ketutupan dengan tali, dan bentuk tali itu tampak seperti tai. Makanya setelah dari sini muncul tulisan di sampingnya Rentaro yang heran ngelihat rambutnya si dewa. Detail ketiga, si dewa ngomong kalau Rentaro akan bertemu dengan jodoh yang ditakdirkan ketika dia SMA. Tapi Rentaro malah mengira kalau dia akan bertemu dengan orang yang kelihatan enak. Lalu muncul scene ini. Gua rasa kalian semua tahu kalau scene ini merupakan parodi dari anime Tokyo Ghoul, dan Rentaro lagi cosplay jadi Kaneki. Lalu, alasan kenapa Rentaro bisa ngomong orang yang kelihatan enak? Karena kata takdir dalam bahasa Jepang dibaca unmei, dan kata ini diplesetkan jadi umai yang berarti enak. Detail ketiga, masih di bagian Rentaro dengan dewa. Setelah dewa ngomong kalau Rentaro bakalan punya 100 jodoh, muncul tombol skip dan si dewa protes karena kalimatnya kena potong. Alasan kenapa si dewa protes? Karena di versi manga, si dewa masih punya jatah satu panel buat ngomong, tapi di anime malah kena skip. Detail keempat, masih di episode 1, si dewa ngejelasin alasan kenapa Rentaro bisa punya 100 jodoh. Ini karena si dewa terlalu fokus nonton Laputa, dan dia malah salah nulis di kertasnya Rentaro. Nah, film yang si dewa tonton berjudul Laputa Castle in the Sky, yaitu film buatannya Studio Ghibli. Dan scene yang kena sensor merefer ke momen ketika Pazu dan Shita menghancurkan Laputa. Detail kelima, pindah ke episode 2. Di bagian awal episode ini, kita diperlihatkan Rentaro yang lagi curhat ke tiang listrik. Ini adalah scene callback ke episode sebelumnya, di mana Rentaro sempat ngomong kalau dia adalah tiang listrik paling bahagia. Makanya di episode ini, dia curhat ke sesama tiang listrik. Detail keenam, masih di awal episode 2, ketika Rentaro ingin memegang tangannya Karame. Karame malah malu dan dia ngeluarin gerakan ini sambil ngomong Antawa Shindeiru Dakarane. Nah, gerakannya Karame tadi merefer ke serangannya Kenshiro dari anime Hokuto no Ken, dan kata Antawa Shindeiru merefer ke kalimat ikoniknya Kenshiro, yaitu Omae wa mo shindeiru. Detail ketujuh, setelah tangannya dipegang, Karame ngomongin soal listrik dan semacamnya. Lalu Rentaro ngomong kalau Karame lagi jadi Biridere. Nah, kata Biridere merefer ke karakter Misaka Mikoto dari anime Toaru Railgun. Ini adalah istilah untuk karakter tsundere yang suka ngeluarin listrik. Detail ke-8, di episode ini Hakari dan Karame lagi rebutan ciuman pertamanya Rentaro. Dan Rentaro punya ide menarik untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dengan menutup mata sambil mendengar sebuah lagu. Lalu Rentaro memutar lagu yang berjudul Hajimete no Chu, yang berarti ciuman pertama. Ini adalah lagu opening dari anime Kiteretsu Daihiyaka yang berjudul Hajimete no Chu. Buat yang nggak tahu, Kiteretsu Daihiyaka adalah anime anak-anak, satu tipe dengan Doraemon. Makanya Karame heran kenapa Rentaro malah putar lagu ini ketika mereka mau ciuman. Detail ke-9, setelah selesai ngejelasin cara mereka ciuman, Hakari pun memuji Rentaro dengan ngomong kalau rencananya Rentaro sudah seperti di Liar's Game. Sama seperti namanya, kalimat ini merefer ke manga jadul berjudul Liar's Game. Detail ke-10, karena tidak mau Karame dan Hakari bertengkar masalah ciuman pertama, Rentaro pun memutuskan untuk mengorbankan ciuman pertamanya kepada wakil kepala sekolah. Tapi ketika hampir dicium, Rentaro malah diselamatkan oleh Karame. Nah, ketika diselamatkan, Rentaro sempat ngomong kata ramen ma. Lalu wakil kepala sekolah ngomong kalau dia lagi di Camel Clutch. Buat yang nggak tahu, scene dan kalimat ini merefer ke salah satu karakter di anime Kinnikuman, yaitu Ramen Man, dengan gerakan ikoniknya yaitu Camel Clutch.
Detail ke-11, lanjut episode 3. Di episode ini, Rentaro sempat memuji dan memeluk Hakari, sampai-sampai ngebuat Hakari terlalu senang dan malah muncul scene ini. Sama seperti kebanyakan anime lainnya, scene ini tentu saja merefer ke scene ikonik di anime tinju yang berjudul Ashita no Jo. Makanya ketika Hakari memutih, terdengar suara bel tinju. Detail ke-12, masih di scene yang sama, di sini Rentaro memuji Karame dengan sebutan My Gradivus, dan Karame membalas, kenapa aku malah jadi God of War. Kalimat ini merefer ke dewa di mitologi Romawi, yaitu Mars Gradivus, yang mempunyai julukan sebagai dewa perang atau God of War. Alasan kenapa Rentaro sebut Karame sebagai Gradivus, karena Karame menghajar dagunya Rentaro dengan sundulan kepala, yang mana ini dianalogikan sebagai tusukan tombak, dan tombak merupakan senjata yang Gradivus pakai. Detail ke-13, di episode 5, kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Nano. Karakter cewek yang diceritakan sangat efisien. Saking efisiennya, kalau kalian sadar, di scene ini terlihat kalau Nano tidak mempunyai furnitur atau pajangan apapun di dalam kamarnya. Detail ke-14, pindah ke episode 6, di bagian awal episode ini, kita diperlihatkan Rentaro yang terkesima melihat penampilan para pacarnya, lalu muncul scene ini. Buat yang nggak tahu, ini adalah parodi scene kematian Raoh dari anime Hokuto no Ken. Detail ke-15, masuk episode 7, kali ini muncul karakter baru bernama Kusuri, seorang gadis yang sangat suka ngebuat obat-obatan. Nah, ketika Rentaro ngobrol dengan Kusuri, ada kata yang berkali-kali kena sensor, dan kata itu adalah met, yaitu singkatan dari metamfetamin. Setelah gue cari tahu, metamfetamin ternyata adalah jenis obat-obatan yang paling sering disalahgunakan di Jepang, dan kalau di Indonesia, barang ini disebut sabu. Detail ke-16, masih di episode 7, ketika mereka lagi minum teh, awalnya gue penasaran kenapa Kusuri bisa langsung sadar kalau mereka salah minum teh. Tapi setelah gue nonton ulang, ternyata teh yang Rentaro minum berwarna hijau. Ini berarti Kusuri sengaja ngebuat teh dengan dua warna yang berbeda. Makanya dia bisa langsung tahu hanya dengan ngelihat warna tehnya saja. Ini yang jadi alasan kenapa di scene ini kita diperlihatkan Nano yang menginjak botol merah dan dari botol itu keluar cairan berwarna hijau. Detail ke-17, pindah ke episode 8, di bagian awal episode ini kita diperlihatkan scene ini. Nah, scene tadi merupakan parodi dari intro game Resident Evil 1 atau di Jepang disebut Biohazard. Ini yang jadi alasan kenapa ada gambar mata di logo Kiss Biohazard, sama seperti intro di game Biohazard 1. Detail ke-18, masih di episode 8, di sini Kusuri sempat mencari obat yang bisa membantu mereka kabur dari para zombie, lalu muncul scene ini. Kalau kalian gak sadar, ini adalah parodi dari scene ikoniknya Doraemon, yaitu ketika Doraemon ngeluarin item. Detail ke-19, masih tetap di episode 8. Kali ini Kusuri dan Rentaro pengen masuk ke dalam ruang lab, dan Kusuri ngomong kalau dia masih punya satu obat penetral. Rentaro pun berniat untuk ngasih obat itu ke Nano, dan muncul scene ini. Gua rasa kalian semua tahu kalau scene ini merefer ke gameplay dari game Pokemon. Detail ke-20, setelah gagal dengan rencana awal, Rentaro pun berniat untuk mengorbankan diri dengan menarik perhatiannya Nano. Rentaro kemudian sembunyi di dalam ruangan, tapi Nano ternyata berhasil masuk ke dalam ruangan tersebut, lalu kita diperlihatkan scene ini. Nah, scene Nano yang ngintip dari celah pintu dan juga scene Rentaro yang kaget, keduanya merupakan parodi dari film horor berjudul The Shining. 21, masuk ke episode 9, di episode ini kita diperlihatkan Shizuka yang terbang tertiup angin, dan orang-orang yang ada di sana ngomong kalimat Torida, Hikokida, iya Shizuka-chan. Kalimat ini kalau dibahasa Inggriskan menjadi It's a bird, it's a plane, it's Shizuka-chan. Nah, buat yang nggak tahu, kalimat yang mereka ucapkan tadi merupakan parodi dari scene ini. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Yes, it's Superman. 22, masih di episode 9, episode ini bercerita mengenai Hakari yang disekap oleh ibunya dan Rentaro berniat untuk menyelamatkan Hakari. Lalu ketika Rentaro datang ke rumahnya, Hakari segera menelpon Rentaro dengan menggunakan telepon rumah. Kalau kalian sadar, detail ini pengen ngasih tahu kita kalau Hakari hafal nomor HP-nya Rentaro. Makanya Hakari bisa nelpon Rentaro meskipun HP-nya lagi disita. 23, masih di episode 9, di sini Hakari sempat ngomong kalau ibunya sama sekali tidak ragu untuk menggunakan uang demi mengubah segalanya. Kalimat ini ternyata diartikan secara harfiah dan ibunya Hakari memang benar-benar bisa mengubah segalanya, termasuk lagu ending di episode ke-11. Bahkan lirik pertama di lagu ending itu mempunyai arti, aku telah membeli lagu penutup di episode ini. Jadi, aku dapat melakukan apapun yang aku mau di sini. Lanjut detail ke-24, masuk ke episode 10, kali ini Rentaro sudah siap untuk menyelamatkan Hakari, dan dia berniat melempar bola karet untuk menarik perhatiannya Hakari. Lalu dia akan membawa Hakari turun dengan tali.
Nah, kalimat ini mau ngasih tahu kita kalau ada tali di dalam tasnya Rentaro. Makanya ketika berada di area laser, mereka bisa tiba-tiba punya tali. Detail ke-25, untuk bisa masuk ke dalam rumahnya Hakari, Nano melempar batu dengan menggunakan jarinya dan pintu rumah pun terbuka. Nah, kalau kalian perhatikan, tepat setelah Nano berhasil membuka pintu, dia langsung menyembunyikan tangan kanannya. Makanya wajar kenapa tidak ada yang sadar kalau jarinya Nano terluka. Tapi hal ini tidak berlaku untuk Rentaro yang bisa langsung sadar kalau ada yang aneh dengan Nano. Detail ke-26, tidak lama setelah mereka masuk ke dalam rumah, tiba-tiba muncul seekor anjing dan mereka pun langsung kabur. Tapi sialnya, Shizuka tidak berhasil kabur dan dia memilih untuk mengorbankan dirinya. Lalu kita diperlihatkan Shizuka yang lagi nangis sambil ngasih hormat. Nah, scene ini merefer ke momen ketika para pilot Jepang ingin melakukan kamikaze. Detail ke-27, gua rasa yang satu ini kalian semua pasti tahu merefer kemana, yaitu ketika Rentaro membuka mata dan melihat ada banyak laser di hadapannya. Rentaro kemudian ngomong kalau ini impossible bahkan bagi Tom Cruise. Kalimat ini tentu saja merefer ke aktor Tom Cruise dan film yang dia perankan yaitu Mission Impossible. Bahkan di scene ini kita bisa mendengar musik yang sangat mirip dengan musiknya Mission Impossible. Detail ke-26, di episode ini, ibunya Hakari ngomong kalau dia menjalani inseminasi buatan di umurnya yang ke-13 tahun, dan dia pun melahirkan Hakari. Nah, buat yang nggak tahu, inseminasi buatan adalah istilah untuk proses pemasukan sel sperma secara sengaja ke dalam rahim tanpa melalui hubungan seksual. Ini berarti sampai di umurnya yang sekarang, ibunya Hakari dalam tanda kutip masih perawan. Detail ke-27, masih tentang ibunya Hakari. Ketika dia ngomongin soal cinta masa lalunya, kita diperlihatkan kelopak bunga berwarna merah yang berjatuhan. Nah, yang namanya bunga dalam anime biasanya mempunyai makna. Dan kalau gua nggak salah, bunga merah itu sepertinya adalah mawar merah. Yang kalau dalam bahasa bunga berarti cinta yang romantis dan juga passion. Selain itu, bunga ini juga melambangkan cinta yang mendalam. Sama seperti ibunya Hakari yang masih sangat mencintai suaminya meskipun 16 tahun telah berlalu. Detail ke-28 masuk episode 11. Di episode ini kita diperlihatkan Hakari dan Rentaro yang jatuh dari lantai 2 dan masuk ke dalam kolam air mancur. Lalu semua perempuan yang ada di bawah ikutan lompat ke dalam kolam untuk menyelamatkan mereka berdua. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, kalian bakalan sadar kalau Shizuka sempat melempar HP-nya sebelum dia masuk ke dalam kolam. Detail ke-29 masih di episode 11. Di sini kita diperlihatkan perubahan kusuri kecil menjadi kusuri besar, dan scene itu merupakan parodi dari scene perubahan di anime Sailor Moon. Detail ke-30 masuk episode 12. Di episode ini sempat muncul scene yang memperlihatkan Rentaro dan juga para cewek yang lagi diseret. Lalu wajah mereka jadi seperti ini. Nah, scene ini merefer ke jokes yang ada di dalam manga Isobe Isobe Monogatari. Makanya wajah mereka jadi seperti karakter di manga itu. Dan detail terakhir ada ketika Rentaro teriak dan wajahnya berubah jadi seperti ini. Sama seperti detail sebelumnya, kali ini wajahnya Rentaro berubah jadi seperti karakter yang ada di manga horor buatannya mangaka Kazuo Umezu. Nah, itu tadi semua detail yang berhasil gue temukan dari anime Pacar 100 setelah gue nonton anime ini lebih dari 1 kali. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan ragu buat share dan like video ini, biar gua semakin semangat untuk terus bikin konten detail kecil lagi. Mungkin itu saja untuk video kali ini, makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan bye-bye.